Hello guys, apa kabar? Ini adalah video tentang encounter saya yang kemarin saya lakukan, tapi saya breakdown ya. Saya akan kasih penjelasan di poin-poin tertentu kenapa saya bersikap seperti itu. Permulaan encounter selalu memerlukan chill damage untuk bikin bossnya break. Chill damage ditandai dengan icon seperti ini di bawah HP barnya si boss. Saya menggunakan striker saya, Lovely Kula, dan dengan adanya chill damage, si boss langsung terkena status break yang ditandai dengan break bar di atas boss. Setelah boss terkena status break, kita harus melakukan damage sebanyak mungkin, secepat mungkin. Ya, jadi di sini pakai semua skill dan habis itu pakai strikernya juga. Dan habis itu kalau udah bisa ulti, gunakanlah ulti finisher. Nah, di sini saya desain untuk melakukan awakening karena si Pretty Zero damage-nya sangat tinggi dan saya juga mau melakukan 5 PG karena sebentar lagi status breaknya sudah habis. Nah, setelah status breaknya habis, ada icon chill damage lagi dan juga ada warning yang menginstruksikan untuk menaikkan damage melalui chill. Tetapi kalian mesti ingat ya, sebelum itu break barnya habis pun tiba-tiba bisa aja ada penambahan damage dari shock gitu. Jadi jangan kaget. Jadi makanya setiap saat kita harus ada fighter yang bisa chill, yang bisa shock. Jadi kapan aja bosnya memerlukan DOT itu, kita bisa melakukannya. Nah, kalau misalnya fighter yang bisa chill, yang bisa shock lagi cooldown, nah kita ngapain? Nah, kita menggunakan 3 PG yang panjang sambil menunggu cooldownnya. Di sini saya langsung tag ke Shermie dan memanggil Kula Idol untuk memberikan chill damage. Dan si boss lagi-lagi memasuki status break. Dan ketika kita berhasil membuat bossnya masuk ke dalam status break, di bawah HP barnya si boss bakal ada icon yang menandakan bossnya akan menerima damage yang lebih tinggi. Nah, dan di sini pun kita mulai mengdamage seperti biasa ya, secepat mungkin, sebanyak mungkin. Nah, di sini saya nggak seharusnya pakai 3 PG ya, tapi udah kebiasaan sih. Jadi pencet ke pencet gitu 3 PG-nya dia. Kurang efisien tapi nggak apa-apa juga karena ada damage overtime dan ini bisa bikin damage overtime 100% masuk. Nah, setelah keluar dari 3 PG-nya The Rock, tiba-tiba harus menggunakan fighter yang punya shock untuk membiarkan bosnya masuk dalam status break. Nah, ini makanya kenapa saya bilang tadi harus standby satu fighter yang bisa shock, satu fighter yang bisa chill untuk momen seperti ini. Oh ya, BTW, boss ini defense type ya. Jadi inget loh, ini sangat penting juga. Boss ini tipe defense tapi nggak ada elemen. Dan di sini Lady Yashiro saya lagi cooldown, jadi saya harus tag out. Nah, di sini saya sudah panggil Lady Zero dan sudah aktivasi Lady Maxima untuk shock, tapi damage shocknya belum masuk ke boss. Jadi bisa kita lihat damage skill 3-nya si Lady Zero hanya 130.845 doang. Nah, di sini shocknya udah masuk dan boss sudah memasuki status break. Dan di sini damage-nya 444.714 ya, perbedaan yang sangat jauh. Gunakan finisher kalau bisa, karena semua finisher ulti adalah extra damage karena waktunya freeze. Dalam kondisi status break seperti ini, kita harus mengdamage dia sebanyak mungkin sebelum break statusnya hilang ya. Jadi jangan lupa untuk tag, untuk menggunakan striker semuanya ya, finisher semuanya digunakan ya. Nah, makanya kenapa saya bilang untuk status break seperti ini kita perlu finisher yang cepat agar kita bisa mengeluarkan damage sebanyak mungkin. Nah, di sini boss udah kena break ya dari shock. Nah, di sini saya mulai pukul boss habis-habisan ya. Semua dikeluarkan. Panggil K-Dash menggunakan finisher. Tiba-tiba diminta damage chill untuk bikin bosnya status break lagi. Nah, jadi makanya saya ingetin lagi perlu
fighter yang chill atau shock yang standby untuk momen seperti ini. Karena yang tadi udah kita lihat, pas boss dalam kondisi non-break sama dalam kondisi break, damage yang dia terima dari kita tuh bedanya tuh jauh sekali. Dari 100.000 sampai 400 ribuan ya. Jadi semakin lama kita membiarkan si boss dalam kondisi non-break, damage kita akan kecil sekali. Kita kan buang-buang waktu. Dan di sini saya pikir ya udah tunggu aja Mary cooldown-nya untuk memberikan chill damage. Dan setelah menggunakan chill damage, baru saya menggunakan 5 PG. Setelah 5 PG selesai, kasih burn, terus tag. Pakai bleed, langsung pakai finisher. Buru-buru. Terus tag lagi, pakai gonits. Oke, kita gunakan awakening, pakai 3 PG. Damage lagi terus, hajar terus. Gonits boleh karena gonits sangat kuat. Pakai finisher. Nah, sebentar lagi breaknya udah mau habis ya. Nah, sekarang perlu chill. Panggil Sharmikula. Oke, langsung kita pakai 5 PG-nya. Lowly Zero Lady Maxima untuk shock. Kita damage dan langsung finisher. Timer Lady Zero saya hampir habis, tapi saya masih mau pakai dia, jadi saya harus tag. Di sini tag The Rock, pakai striker, damage. Sama, saya masih mau preserve The Rock, jadi saya bakal tag di sini. Ganti K-Dash, damage, finisher. Awaken, damage lagi. Sama, saya nggak mau dia retire dulu, jadi saya bakal tag. Nah, selama ini saya pakai duo Sharmikula Idol hanya untuk memberikan debuff, jadi makanya timer dia masih 18 detik. Jadi makanya saya perlu menggunakan dia untuk mendamage bossnya. Oke, damage, debuff, striker, finisher. Oke, awakening, debuff lagi, damage, ganti. Sekarang boss perlu shock. Lady Zero, Lady Maxima, langsung damage, cabut, rock. Langsung si Shermi lagi. Nah, sekarang saya perlu chill dan harus take out lagi. Ambil Lady Zero, langsung finisher, 1 detik lagi. Nah, si Shermi mati di sini ya. Ini kesalahan saya yang sangat fatal. Jadi 6 detik saya terbuang dengan sia-sia. Dengan begini, sisa waktunya si Shermi langsung 0 ya. Jadi sangat buang-buang waktu. Sayang sekali. Jadi ini fightnya langsung 6 detik lebih cepat. Nah, jadi dengan begini, fightnya udah memasuki babak terakhir. Nah, sekarang waktunya keluarin semua 3 PG, semua aktif skill, finisher, semua form of damage kita keluarkan sebelum waktunya habis. Nah, sekarang bos perlu chill. Ganti K-Dash, ada Mary, untung masih ada. Nah, udah deh, Gonits lagi terakhir, kelar. Oke, 102 juta damage aja. Susah loh. Saya mau ke 113 ya. Untuk naik ke gold 3 aja susah. Susahnya bukan main ya. Dan tadi sayang sih saya punya si Shermi mati ya. Kalau Shermi saya nggak mati ya, mungkin saya bisa menyampai damage yang lebih tinggi ya. Sangat disayangkan. Jadi itu adalah blunder. Oke, sampai di sini dulu videonya. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian ada komen, ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar dan mari kita sama-sama berdiskusi, sama-sama berbagi info agar kita bisa sama-sama mendapatkan damage yang lebih tinggi dalam mode ini ya. Thank you yang sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.